Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan di hari Minggu ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah, Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu kita hari ini, minggu ke-6 sesudah Trinitatis, diambil dari surat Yohanes di 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di hari Minggu ke-6 sesudah Trinitatis hari ini, kita diingatkan untuk saling menolong. Kalau kita jujur, kita semua membutuhkan penolong. Karena kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan sesama, membutuhkan persekutuan. Tanpa orang lain kita tidak bisa hidup. Kita sadari atau tidak? Yang pasti kita membutuhkan orang lain, pertolongan orang lain. Kita sadari atau tidak, apapun status kita, bagaimanapun kehidupan kita, pekerjaan kita, yang pasti kita pasti membutuhkan sesama. Hidup saling menolong atau masih urupan dalam tema minggu hari ini sudah seharusnya menjadi gaya hidup kita. Namun sebagai orang percaya, kita saling menolong bukan supaya ditolong. Jadi ketika kita menolong sesama, motivasinya bukan supaya ditolong balik kepada kita apa yang sudah kita lakukan. Tetapi sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup saling menolong karena Tuhan sudah lebih dahulu menolong kita. Tuhan menolong kita keluar dari kurungan, kungkungan dosa karena kasih-Nya. Bukan karena kita layak ditolong, dibebaskan, diampuni. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dengan kasih Allah yang tak terbatas, yang tak ternilai harganya. Dan kasih itulah yang memberikan kita status sebagai umat pilihan Allah. Dia lebih dahulu menolong kita, maka firman Tuhan mengatakan, hiduplah saling menolong karena kasih. Kasih yang sesungguhnya seperti kasih yang ditunjukkan oleh Yesus. Firman Tuhan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Rasul Yohanes menuliskan kepada jemaat dalam hal ini secara khusus dikatakan atau disebut namanya Gaius. Gaius seorang yang baik hati dan suka menolong. Ia banyak menolong orang-orang percaya atau jemaat yang menderita karena iman.
Gaius juga banyak menolong orang asing yang memberitakan firman Allah. Gaius tidak mengenal mereka secara pribadi atau karena ada hubungan darah. Seperti yang dikatakan tadi. Baik benar perbuatanmu itu, dan mereka sudah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasihmu. Sekalipun mereka adalah orang-orang asing yang datang tanpa ada hubungan saudara, marga atau bukan satu persahutahun. Tetapi Gaius sadar bahwa mereka yang memberitakan firman itu adalah saudara seiman yang sedang berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang membuat Gaius menolong, karena dia sudah menjadi orang yang percaya kepada Allah, dan karena kasih Allah yang sudah dia terima, dia balik mengasihi sesama, terlebih mereka yang dalam hal ini disebutkan orang-orang yang datang untuk memberitakan firman Tuhan, yang karena nama Tuhan mereka datang. Oleh karena itu, bagaimana orang-orang yang memberitakan Allah itu, yang berjuang memberitakan firman Allah kepada orang-orang yang tadinya tidak dikenal. Atau kalau Gaius menolong mereka yang memberitakan firman Tuhan walaupun orang asing, sama halnya mereka yang hamba-hamba Allah yang memberitakan firman Allah waktu itu pun bukan karena sudah mengenal atau bukan karena saudara, tetapi juga orang asing baginya. Sama seperti itu juga para hamba-hamba Tuhan, entah karena SK, dia harus datang dan pergi, pindah-pindah. Itu karena mau memberitakan firman Allah dan karena nama Allah. Karena nama Allah. Lepas dari apakah itu cita-cita atau karena sekali lagi karena SK yang menghantar dia ke satu tempat. Tetapi bagaimana kita melihat itu karena nama Allah lah dia dapat SK. Karena nama Allah yang diberitakan itulah dia hadir. Jadi dikatakan bagaimana dia diterima di satu tempat. Yesus mengutus murid-muridnya dan berkata di Matius 10 ayat 9 sampai 10, pergilah, jangan membawa apa-apa dalam ikat pinggangmu, baik tas, baik emas, baik perak, atau perbekalan lainnya. Pergilah, dan jika mereka menerima, tinggallah di sana. Kalau karena mereka menolak bukan karena kesalahan atau apa yang diperbuat oleh kekurangan yang diperbuat oleh yang diutus oleh Yesus, tinggalkanlah. Bahkan dikatakan debu yang ada dalam kakimu pun kebaskan, jangan bawa itu. Artinya Yesus memang mengutus hamba-hambanya, orang-orang yang diutusnya untuk memberitakan firman itu murni untuk memberitakan. Memang tidak semua hamba-hamba Tuhan dan tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Mohon maaf, tidak ada yang sempurna. Tetapi karena Allah yang menyempurnakan, yang mengutus, itulah maka Rasul Yohanes berkata kepada Gaius pun kepada jemaat yang menerima pemberitaan firman waktu itu pun sekarang. Terimalah, tolonglah mereka yang bekerja oleh karena nama Allah. Dan jika diterima dalam hal itu, dikatakan bahwa Gaius yang menolong para hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman itu, mereka atau Gaius pun sudah ikut dalam pekerjaan Allah. Itu tadi yang dikatakan dalam ayat 8. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian. Orang-orang yang demikian mana? Memang waktu itu agak berbeda dengan konteks sekarang para hamba-hamba Tuhan yang diutus. Kalau waktu itu mereka murni memberitakan tanpa ada SK, tanpa ada tujuan yang jelas. Tetapi yang pasti mereka memberitakan firman Tuhan tanpa kesejahteraan yang sudah terjamin. Jadi maka saya katakan tadi berbeda dengan yang kami alami dalam proses penempatan di zaman sekarang. Karena itu orang-orang yang demikian, yang sungguh-sungguh mau memberitakan firman Tuhan, dikatakan wajib kita terima, dan dikatakan supaya kita menerima atau menolong mereka. Dengan cara itulah kita sudah ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kita menjadi mitra
para pelayan, berarti kita menjadi rekan sekerja Allah juga. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di minggu ke-6 sesudah Trinitatis hari ini, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk saling menolong, memberi diri, bukan sekedar kewajiban, tetapi memang atas keyakinan dan kesadaran bahwa Allah sudah menolong kita, Allah sudah menyelamatkan kita, Allah sudah memberkati kita. Kita saling menolong untuk membangun tubuh Kristus. Kristus adalah kepala, kita semua adalah anggota tubuhnya yang harus terikat dalam satu tubuh, ikatan kasih Kristus, nama Kristus, kasih yang tulus. Itulah yang membuat kita bisa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan masih urupan, saling menolong. Kasih yang rela berkorban, seperti kasih Yesus yang memberi dirinya, darahnya, dan nyawanya untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Maka sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita meneladani Yesus sebagai pengikut Yesus. Mari kita hidup saling menolong, bertolong-tolongan menanggung beban. Dalam konteks kita sekarang banyak hal yang harus kita lakukan. Sekecil apapun yang bisa kita perbuat untuk menolong sesama kita dengan tulus, kita sudah ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Karena itu saya mau sampaikan pantun kepada kita. Jalan-jalan ke kota Medan, singgah sebentar membeli kain, menolong orang tak pandang hubungan seperti Gaius kepada orang asing. Satu lagi, membawa kayu, memakai kereta untuk membangun sebuah jembatan. Janganlah jemu menolong sesama. Itulah bukti iman yang berkenan kepada Tuhan. Lakukan pekerjaan yang baik, menolong sesama dengan syarat berkenan kepada Tuhan, bukan berkenan kepada manusia. Kalau kita melakukan pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan menyertai, menolong kita, dan Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita, Dia sudah lebih dahulu menolong kita. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang mengasihi kami dan sudah lebih dahulu menolong kami, mengingatkan kami agar kami hidup saling menolong. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami semua umat-Mu hidup dalam pertolongan-Mu, dan kami boleh menjadi saluran kasih-Mu. Tuhan memberkati kami supaya kami menjadi berkat. Tuhan menolong kami supaya kami juga menjadi penolong terhadap sesama kami. Berkati umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, dan berkati persekutuan umat-Mu di tengah-tengah gereja pada hari ini. Biarlah semuanya boleh hidup dalam naungan kasih-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami memohon pengasihan-Mu, anugerah-Mu untuk bangsa dan negara kami, untuk saudara-saudara kami, untuk semua jemaat, mulai dari yang kecil sampai yang tua. Biarlah semua boleh bersekutu dalam firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.